Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pelajaran adab. Ini adalah pertemuan yang keempat. Di pertemuan ini insyaallah kita akan menjelaskan adab yang ketiga yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu at-tawadhu'. Tawadhu' adalah rendah hati atau tidak sombong, lawan dari sombong. Qala ta'ala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang yang beriman. Ini adalah khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat tawadhu. Perintah kepada Nabi itu juga artinya perintah kepada umatnya. Kita juga diperintahkan dalam ayat ini untuk memiliki sifat tawadhu. Baik. Wa bayyana subhanahu anna takabbur wa ta'ali ala ibadillah sifatani yubghiduhum Allah wa yanha anha. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa sombong dan merasa tinggi atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dua sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang terdapat dalam hatinya dua sifat ini, maka dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berdosa karena mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Wa ma'na wala tusa'ir khaddaka, yang dimaksud dengan ayat wala tusa'ir khaddaka adalah la tu'rid biwajhika anhum takabbura. Jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka karena sombong. Lebih-lebih tatkala diberikan nasihat oleh orang lain, maka jangan sampai kita menolak nasihat tersebut, apalagi nasihatnya adalah nasihat yang baik. Terutama sekali nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, yang mana kewajiban kita berbuat baik kepada mereka. Maka tatkala ada nasihat dari mereka, wajib untuk kita tunduk, wajib untuk kita terima dan dengarkan. Ada nasihat dari guru-guru kita, juga wajib untuk kita dengarkan, serta tidak sombong dan memalingkan wajah, tidak mau mendengarkannya. Karena ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bab yang kedua dari hadis. Wa amma al-ahadits an-nabawiyyah allati warada fiha al-hath 'ala at-tawadhu' wa dhamm at-takabbur wa at-tahdhir minhu fa hiya katsiratun. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang di dalamnya anjuran, perintah untuk tawadhu, memiliki sifat tawadhu, dan celaan dari takabur, kesombongan, dan peringatan darinya, maka sangat banyak sekali. Di antaranya marwahu Muslim an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku an tawadhu, supaya kalian bertawadhu, memiliki sifat tawadhu, rendah hati, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas orang lain. Wa la yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya, menzalimi orang lain tanpa hak. Maka dengan sifat tawadhu, seseorang akan menghormati orang lain. Seseorang tidak akan menzalimi orang lain, yang mana kezaliman ini
jika ada pada diri seseorang, maka cukuplah itu akan membinasakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, warwa aidan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang terdapat dalam hatinya mithqal dzarrah, seberat biji dzarrah dari kesombongan. Bayangkan mithqala dzarrah, ada kesombongan seberat biji dzarrah pada hati seseorang, itu akan membuat dia terancam untuk tidak masuk surga. Lalu bagaimana dengan seorang yang hatinya dipenuhi oleh kesombongan? Maka tentu ancamannya lebih keras. Poin yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, bainama rajulun yatabakhtar, tatkala ada seorang yang sombong, yamshi fi burdaihi, dia berjalan mengenakan selendang atau sarungnya, qad a'jabathu nafsuh, dia kagum terhadap dirinya sendiri. Fa khasafallahu bihil ard, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dalam bumi akibat kesombongannya tersebut. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dia terus masuk ke dalam bumi. Ila yaumil qiyamah itu terjadi sampai hari kiamat. Ay yagusu fiha wa yanzil, dia masuk ke dalam tanah dan terus turun. Ini ancaman bagi orang yang sombong, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum nanti di akhirat akan mendapatkan ancaman yang lebih keras. Baik. Wa ammal atharul marwiyah, adapun athar yang diriwayatkan dari para sahabat dan salafus saleh tentang peringatan dari kesombongan, keangkuhan, itu banyak sekali. Di antaranya kita sebutkan atau kita ambil 3 saja di sini. Pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal hulm. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah untuk ilmu itu ketenangan dan kelembutan. Wa tawadhu'u liman tu'allimun, dan rendahkan hati kalian kepada orang yang kalian ajarkan ilmu. Wa tawadhu'u liman ta'allamuna minhu, dan rendahkan hati kalian kepada orang yang mengajarkan kalian ilmu. Wa la takunu jababiratal ulama, jangan kalian menjadi ulama-ulama yang sombong. Fala yaqumu ilmukum bijahlikum, jangan sampai ilmu kalian diganti posisinya oleh kejahilan kalian, disebabkan karena kesombongan dan keangkuhan kalian. Yang kedua, an Mujahid, dari Mujahid, bahwasannya beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir, tidak akan mempelajari ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Malu ketika bertanya, itu tidak akan mendapatkan ilmu, dia akan tersesat di jalan. Wala mustakbir, dan sombong, tidak mau menerima kebenaran yang sampai kepada dirinya, ini juga tidak akan mendapatkan ilmu. Yang ketiga, an Masruq annahu qala, dari Masruq beliau mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah, cukuplah seorang itu dikatakan berilmu manakala dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i jahla an ya'jaba bi ilmi, dan cukuplah seseorang itu dikatakan jahil tatkala dia kagum terhadap ilmu yang dia miliki, padahal ilmu yang dia miliki sangat sedikit. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali amat sedikit. Maka apa yang patut dibanggakan, apa yang patut disombongkan? Maka ini adab yang ketiga yang semestinya diperhatikan dan dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, yaitu at-tawadu, rendah hati, tidak sombong. Yang mana kesombongan ini, jika ada pada diri seseorang, itu membuat dia akan menolak kebenaran. Demikian
pelajaran kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.